Dampak hormon terhadap kanker payudara dan tanda-tanda kanker payudara yang Anda harus perhatikan dan tindakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi di dalam acara The Cure Home Remedy dan saya Syekh Muhammad Syafiqul Islam. Dalam video ini saya akan membahas topik yang sangat penting, yaitu dampak hormon terhadap kanker payudara dan tanda-tanda kanker payudara yang harus Anda perhatikan. Ini adalah informasi yang sangat berharga untuk setiap wanita, karena kesadaran dan deteksi dini kanker payudara dapat menyelamatkan nyawa. Kanker payudara adalah jenis kanker yang paling umum di kalangan perempuan atau wanita di seluruh dunia. Namun, apa hubungannya dengan hormon? Hormon seperti estrogen dan progesteron memainkan peranan penting dalam pengaturan siklus menstruasi dan perkembangan payudara. Namun, ketidakseimbangan hormon ini dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker payudara. Saya akan menjelajahi bagaimana hormon dapat mempengaruhi perkembangan kanker payudara dan memberikan wawasan tentang faktor risiko yang terkait dengan hormon ini. Ayo, tanpa basa-basi kita mulai video ini. Kita akan mulai dengan tanda-tanda atau gejala kanker payudara. Yang pertama, pembentukan benjolan atau massa pada payudara. Salah satu tanda paling umum dari kanker payudara adalah adanya benjolan atau massa yang baru muncul pada payudara. Benjolan ini biasanya terasa keras, tidak bergerak, dan tidak sakit. Namun, tidak semua benjolan pada payudara adalah tanda kanker. Beberapa benjolan bisa bersifat jinak atau non-kanker seperti kista atau jaringan parut. Meskipun demikian, penting untuk mengunjungi dokter jika menemukan benjolan baru pada payudara. Yang kedua, perubahan pada ukuran atau bentuk payudara. Perhatikan adanya perubahan pada ukuran atau bentuk payudara. Misalnya, jika salah satu payudara tampak lebih besar atau lebih kecil dari biasanya, atau jika ada perubahan bentuk seperti benjolan yang tidak biasa. Nomor 3, perubahan pada kulit payudara. Beberapa perubahan pada kulit payudara dapat menjadi tanda kanker, antara lain penebalan kulit. Kulit payudara terlihat lebih tebal atau terasa seperti kulit ceruk, kemerahan, atau peradangan pada kulit payudara. Kulit payudara terasa teriritasi atau gatal. Perubahan pada tekstur kulit seperti timbulnya lekukan, kerutan, atau ulgas. Yang keempat, perubahan pada puting susu. Perhatikan perubahan pada puting susu seperti retraksi atau perubahan bentuk pada puting susu, keluarnya cairan dari puting susu yang tidak terkait dengan menyusui atau breastfeeding, seperti darah atau cairan berwarna keputihan yang berbau. Yang kelima, nyeri atau sensasi tidak nyaman. Meskipun nyeri pada payudara bukanlah tanda kanker payudara yang umum, tetapi jika Anda mengalami nyeri yang tidak biasa, perhatikan apakah nyeri tersebut tidak hilang atau bertambah parah seiring waktu. Yang keenam, pembengkakan pada kelenjar getah bening ketiak.
Kanker payudara dapat menyebabkan pembesaran kelenjar getah bening di ketiak. Perhatikan apakah ada benjolan atau pembengkakan yang baru muncul di ketiak. Penting untuk diingat bahwa tanda-tanda ini tidak selalu menunjukkan adanya kanker payudara. Namun, jika Anda mengalami salah satu atau lebih dari tanda-tanda tersebut, segera konsultasikan dengan dokter untuk memeriksakan diri lanjut. Dokter dapat melakukan pemeriksaan fisik, mengambil riwayat medis, serta melakukan tes dan penilaian yang diperlukan untuk menentukan apakah ada kebutuhan untuk melakukan evaluasi lebih lanjut terkait kemungkinan kanker payudara. Penyebab kanker payudara belum sepenuhnya dipahami secara lengkap. Namun, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengembangkan kanker payudara. Berikut adalah beberapa faktor yang diketahui terkait dengan risiko kanker payudara secara detail. Nomor 1, usia. Risiko kanker payudara meningkatkan seiring bertambahnya usia. Sebagian besar kasus kanker payudara terjadi pada wanita yang berusia di atas 50 tahun. Yang kedua, riwayat keluarga, family history. Memiliki anggota keluarga seperti ibu, saudara perempuan, atau nenek dengan riwayat kanker payudara meningkatkan risiko seseorang mengembangkan kanker payudara. Risiko semakin tinggi jika anggota keluarga yang terkena kanker payudara adalah keluarga dekat dan jika diagnosisnya didapati pada usia muda. Nomor 3 atau ketiga, mutasi genetik. Mutasi genetik terutama pada gen BRCA1 dan BRCA2 dapat meningkatkan risiko seseorang mengembangkan kanker payudara. Meskipun mutasi ini jarang terjadi, mereka memiliki risiko yang lebih tinggi daripada populasi umum. Yang keempat, riwayat pribadi. Wanita yang telah menderita kanker payudara pada satu payudara memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan kanker payudara pada payudara yang lain. Yang kelima, nomor 5, paparan jangka panjang terhadap hormon estrogen seperti terapi hormon pengganti selama menopause atau memiliki siklus menstruasi yang lebih lama dalam hidup dapat meningkatkan risiko kanker payudara. Yang keenam, nomor 6, faktor gaya hidup. Gaya hidup yang tidak sehat seperti kebiasaan merokok, konsumsi alkohol yang berlebihan, obesitas, kurangnya aktivitas fisik, serta pola makan yang tidak sehat dapat meningkatkan risiko kanker payudara. Yang ketujuh, riwayat menstruasi dan kehamilan. Menstruasi yang dimulai pada usia yang lebih muda seperti sebelum usia 12 tahun. Menopause yang terjadi pada usia yang lebih tua seperti setelah usia 55 tahun serta memiliki anak pertama setelah usia 30 tahun dapat meningkatkan risiko kanker payudara.